Tahun 2024, riwayat kegempaan Pulau Kalimantan melonjak 5 kali lipat. Kurun waktu Januari hingga Agustus telah terjadi 153 kali gempa bumi atau 3 hingga 4 kali gempa bumi dalam sebulan yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti yang dirasakan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Berau yang mengalami getaran gempa berulang. Yang terbaru, yakni gempa magnitudo 4,7 dengan kedalaman 10 km di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada 13 Februari 2024. Ini merupakan getaran terkuat yang terjadi sepanjang tahun 2024 karena berbarengan dengan gempa Bawean dengan kekuatan magnitudo 5,9 hingga magnitudo 6,5. Sementara pada periode yang sama pada tahun 2023 tercatat hanya 30-an kali gempa bumi dengan getaran biasa. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan, Rasmit menuturkan, terjadinya lonjakan gempa bumi di Pulau Kalimantan mengindikasikan masa-masa pelepasan energi. Jadi mengindikasikan bahwa mungkin masa-masa 10 tahun atau 5 tahun sekarang itu periode merilis energi. Jadi kan kalau gempa bumi itu kan berulang. Ketika lempengnya bergerak, memberikan tekanan kepada batuan, nah batuan itu kan elastisitasnya beda-beda. Ketika ada stres, maka dia akan kumpulkan. Lama-kelamaan kan batuan tersebut melebihi batas elastisitasnya nggak mampu lagi, sehingga stres itu atau gaya tersebut dia lepaskan dalam bentuk gempa bumi. Nah sekarang adalah mungkin masa-masa periode pelepasan energi tersebut. Ketika sudah habis, batuan itu mengumpulkan energi lagi, stres tersebut lagi, baru dilepaskan lagi. Begitu terus seterusnya berulang-ulang. Sehingga, menurut Rasmit, saat ini adalah masa melepas tekanan. Dan ketika tekanan sudah habis, batuan itu akan mengumpulkan energi kembali, stres, dan pelepasan lagi. Proses ini terjadi seterusnya berulang. Lalu, bagaimana dengan ibu kota Nusantara? Amankah dari ancaman gempa? Rasmit memastikan IKN relatif aman dari gempa, baik gempa skala kecil, sedang, maupun skala raksasa yang populer dipahami sebagai megatrust atau gempa bumi lintas lempeng. Kalau untuk wilayah IKN, ancaman di megatrust relatif sangat aman karena jauh sekali. Kalau megatrust kan di utara Sulawesi, sementara IKN di sekitar kita Balikpapan, dan itu tidak akan berpengaruh. Megatrust hanya berpengaruh pada pantai timur seperti Tarakan, Berau, sama Bontang. Kalau IKN itu relatif aman dari megatrust. Sebaliknya, megatrust akan berpengaruh pada pantai timur Pulau Kalimantan seperti Tarakan, Berau, dan Bontang. Kalaupun ada 2 sesar yang mengapit IKN, relatif kecil karena bukan terbentuk dari aktivitas bebatuan tektonik, melainkan aktivitas fluida atau hidrokarbon yang tidak ditambang. Dan panjangnya tidak terlalu signifikan. Dan itu ditambah lagi IKN adalah dibangun dengan di atas standar rata-rata, sehingga itu mah nggak masalah sama sekali gitu. Demikian halnya dengan keberadaan sesar Meratus yang memicu gempa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tidak sampai menjalar ke atas dan tidak dirasakan di IKN. Hal ini karena gelombang gempa berlalu dengan cepat dan amplitudenya kecil, sementara wilayah IKN dipenuhi bebatuan keras. Rasmit mengungkapkan, sebelum IKN dibangun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah berkoordinasi dengan Stasiun Geofisika Kelas 3 Balikpapan untuk melakukan mikrozonasi. Sebelum dialihkan IKN ke wilayah Kalimantan, misalnya Bappenas sudah berkoordinasi dengan kami. Bappenas meminta kami untuk melakukan mikrozonasi. Seperti apa sih wilayah ini yang akan kita bangun rencananya untuk IKN? Maka kami juga menggunakan beberapa metode menganalisa atau memikrozonasi wilayah IKN. Setiap jengkal wilayah IKN kami identifikasi batuannya seperti apa, model kecepatan di situ kalau gelombang lewat seperti apa, topsoilnya seberapa tebal, dan topsoilnya itu jenisnya seperti apa, apakah jenis tanah keras atau lembek dan lain-lainnya. Dari hasil proses mikrozonasi tersebut, disimpulkan bahwa wilayah IKN yang akan menjadi ibu kota negara Indonesia aman dari bencana gempa bumi.